Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang menderita luka-luka akibat tabrakan yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Raya Solo, Semarang. Ribuan warga menumpang ratusan kapal untuk melarungkan kepala kerbau dalam tradisi sedekah laut. Festival Balon Udara di Wonosobo berlangsung meriah hasil kolaborasi dengan komunitas balon udara dari Brasil dan Kolombia. Ditinggal piket oleh pemiliknya, rumah milik anggota Polres Blora di Desa Bacem, Kabupaten Blora ludes dilalap si jago merah pada Minggu siang. Warga berupaya untuk memadamkan api dengan air keran, namun kobaran api yang tak terkendali mengakibatkan rumahnya meninggalkan rangka. Kobaran api besar meluluh lantahkan rumah milik anggota kepolisian Resor Blora di Desa Bacem, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Minggu siang. Api sulit terkendali padahal bahan rumah terbuat dari kayu jati. Api malah cepat membesar dan melahap seluruh bangunan sehingga tinggal menyisakan rangka. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya, Bribtu Wahyu Puji, yang sedang bertugas di Satuan Lantas Kepolisian Resor Blora. Menurut tetangga, api pertama kali terlihat dari sisi kanan rumah. Warga berupaya memadamkan api dengan mengambil air keran. Namun upaya ini sia-sia karena api begitu cepat membesar dan merembet. Api pertama dari sebelah kanan ya, dari posisi kayu sebelah kanan. Itu kan nyala, karena posisinya di dalam itu ada karpet permadani nyala. Pintu kan saya dobrak, 3 orang itu nggak ngatasin. Tadinya kan tujuannya karena posisinya saya tahu bahwa karpetnya itu nyala. Kalau pintu kebuka kan mau saya tarik keluar Pak, biar api nggak naik ke atas. Nah kan nggak bisa, lah kita bareng-bareng itu madamin api cuma pakai air keran. Jadi nggak ngatasi, cuma posisinya damkar udah di perjalanan. Dalam perjalanan. Ya. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api bersumber dari korsleting arus listrik. Arif Nur melaporkan dari Blora. Pengawal Kapolri melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada wartawan saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu sore lalu. Tidak hanya itu, sejumlah jurnalis pun diintimidasi dan diancam. Kekerasan fisik dan verbal ini dilakukan pengawal Kapolri bernama Ibda Enri Purwaseva di Stasiun Tawang Kota Semarang Sabtu sore. Peristiwa terjadi saat para wartawan meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran. Suasana awalnya berjalan lancar, namun semua berubah ketika salah satu pengawal Kapolri tiba-tiba bertindak agresif. Saat itu Kapolri sedang menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Para wartawan pun tidak mau melewatkan momen itu dengan mengambil gambar dari jarak dekat. Namun reaksi pengawal tidak diduga. Ia mendorong wartawan agar menjauh. Bahkan salah satu jurnalis foto yang mengambil gambar dari arah peron justru dipukul dan dicekik tanpa alasan yang jelas disertai umpatan. Korban adalah juru foto antara bernama Magna Sesa. PVI Semarang mengutuk tindakan arogan pengawal Kapolri dan minta Polri untuk minta maaf secara terbuka dan pelaku diproses secara hukum. Semarang menyayangkan kejadian yang menimpa salah satu anggota kami, Magna Zaizar. Kami dari PVI Semarang menyatakan sikap. Pertama, mengecam keras tindakan kekerasan oleh ajudan atau pengawal pribadi Kapolri kepada jurnalis dan segala bentuk penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Kedua, menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Keempat, Polri harus mau belajar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Jenderal Listio Sigit, untuk itu saya minta kepada Jenderal Listio Sigit minta maaf kepada teman-teman media. Selain itu juga
supaya anak buahnya dididik lah, memalukan. Masa waktu itu ada Kapolri, ada oknum anggota yang melakukan pengamanan tapi tidak profesional, mendorong, mengatain yang kasar, kemudian mau nempeleng satu persatu. PFI Semarang dan PWI Jawa Tengah minta seluruh media untuk mengawal jalannya proses hukum terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan ini. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Pengawal Kapolri Ibda Endri Purwaseva akhirnya meminta maaf kepada jurnalis foto antara Magna Zaisa yang menjadi korban pemukulan. Didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, pengawal Kapolri Ibda Endri mendatangi kantor Perum LKBN Antara Biro Jawa Tengah Minggu malam lalu. Mereka disambut Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi. Kedua belah pihak langsung mengadakan pertemuan dan usai pertemuan Ibda Endri menyampaikan permintaan maaf kepada juru foto bernama Magna yang dipukulnya saat mengawal Kapolri meninjau arus balik lebaran di Stasiun Tawang Semarang Sabtu sore. Sebelumnya keduanya berpelukan sebagai tanda permintaan maaf. Meski telah memaafkan pelaku, namun korban tetap menyerahkan kepada institusi Polri untuk memproses Ibda Endri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kami dari tim pengamanan protokoler mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga kedepannya atas kejadian ini kita menjadi lebih humanis, profesional, dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami memohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Untuk saya sudah mendengarkan permintaan maaf langsung dari Mas Hendri, terus dikawal sama Pak Kabid juga. Beliau datang dari Jakarta langsung menghampiri malam ini untuk mengkoordinasi soal kejadian kemarin. Saya pribadi sudah memaafkan secara manusiawi, saya sudah memaafkan. Cuma nanti ada tindak lanjut dari Polri sendiri untuk Mas Hendri. Wisata edukasi berbagai jenis ikan ramai dikunjungi oleh wisatawan di Kabupaten Purbalingga. Destinasi ini cocok untuk mengenalkan pada anak-anak berbagai jenis ikan termasuk ikan langka. Berbagai jenis ikan termasuk ikan langka menjadi daya magnet destinasi wisata akuarium Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Destinasi ini menjadi objek wisata edukasi terutama bagi anak-anak agar mengenal berbagai jenis ikan. Destinasi memang menyediakan ratusan jenis ikan ukuran besar dan kecil, baik dari tanah air maupun dari mancanegara. Tidak heran destinasi ini selalu ramai pengunjung saat liburan, termasuk pada liburan Lebaran tahun 2025. Pengunjung tidak hanya datang dari Purbalingga, tapi juga dari luar daerah. Pengunjung sengaja membawa anak-anak agar berwisata sambil belajar mengenal jenis-jenis ikan. Ini wisata edukasi cocok banget sama anak-anak. Jadi kita bisa melihat berbagai macam jenis ikan, ya, dari ikan lokal maupun ikan yang dari luar negeri juga kayak arapaima magigas, ikan raksasa itu menarik sekali. Ini sekalian wisata juga kita bisa sekalian belajar. Ya, karena dari anak-anak sampai dewasa, kemudian juga orang tua pun bisa menikmati di sini. Karena wahananya itu ya memang ditujukan untuk segala usia. Selain mengenal berbagai jenis ikan, destinasi ini juga memungkinkan wisatawan berinteraksi dengan berbagai jenis burung langka yang pastinya menambah wawasan para pengunjung. Agar bisa berinteraksi dan mengenal berbagai jenis ikan dan burung langka, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp28.000 per orang. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Kali ini saya ajak Anda ke warung sate kambing legendaris di Kabupaten Boyolali yang sudah ada sejak hampir 70 tahun yang lalu. Memiliki sajian spesial tongseng klenyer yang bikin Anda ngiler. Di momen libur lebaran dalam sehari, 3 ekor kambing bisa habis terjual dalam waktu kurang dari 6 jam saja.
Ya, bagi Anda yang tengah lewat atau berada di Kabupaten Boyolali, ada satu referensi kuliner legendaris yang laris manis. Warung sate kambing di Pengging, Kabupaten Boyolali ini sudah eksis sejak tahun 1955 hingga saat ini. Ciri khas di warung ini adalah daging kambing yang digantung di langit-langit atap dan daging kambing baru akan dipotong saat ada pesanan saja. Salah satu menuan olahan daging kambing yang menjadi andalan di warung sate ini adalah tongseng klenyer atau daging kambing yang dimasak dengan kuah kental dan nyemek. Momen lebaran ini banyak warga sekitar Boyolali dan kota Solo yang mengajak sanak saudaranya untuk mencicipi kelezatan olahan daging kambing yang legendaris ini. Salah satunya Sui, warga Indonesia yang telah tinggal 30 tahun di negara Belanda yang datang bersama suaminya untuk bernostalgia menu kuliner Indonesia. Ini empuk, saya puas lah, makan di sini puas. Dan di sini porsinya kecil, jadi bisa menikmati berapa macam masakan. Kalau porsi besar kita hanya satu menu. Di sini kelebihannya karena porsinya kecil kita bisa makan banyak variasi masakan di rumah makan ini. Baru pertama kali makan ternyata cocok sih, apalagi tongsengnya yang tongseng klenyer itu kuahnya sedap banget. Pernah menemukan menu serupa di daerah lainnya? Kalau cara masaknya di tempat-tempat lain banyak sih ya, cuman mungkin kalau saya sebenarnya bukan pecinta daging kambing, tapi kalau makan di sini cocok. Jadi buat yang non pecinta kambing mungkin kalau berani coba bisa sih datang ke sini. Momen libur lebaran dalam sehari 3 ekor kambing bisa habis terjual dalam waktu kurang dari 6 jam saja. Warung sate kambing ini dikelola oleh generasi kedua. 3 ekor kambing sehari. Biasanya kalau hari biasa? Hari biasa cuma 1 tapi besar. Ini 3 ekor. Selama lebaran ini. Permintaannya sangat banyak Bu? Iya, antrinya juga banyak. Bisa sampai berapa porsi ya kalau lebaran? Kalau lebaran sampai 600-700an ya. Kalau menu yang paling banyak dipesan di sini apa? Tongseng klenyer. Klenyer itu? Yang kuahnya nyemek kental itu. Satu porsi olahan sate berbagai menu ini dijual dengan harga Rp28.000, sedangkan sate buntel Rp30.000. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Penerbangan balon udara jadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Wonosobo setelah Idul Fitri atau Lebaran. Demi keamanan, balon udara tidak diterbangkan bebas, melainkan hanya setinggi 30 meter. Puluhan ribu orang memadati alun-alun Wonosobo untuk menyaksikan puncak rangkaian festival balon udara tradisional bertajuk Festival Mudik Wonosobo 2025. Tradisi yang rutin digelar setiap tahun juga disaksikan masyarakat dari luar Wonosobo seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, bahkan Kalimantan. Aneka ragam dan jenis balon udara dengan tampilan menarik memanjakan mata seluruh pengunjung yang datang. Apalagi festival yang menampilkan lebih dari 40 jenis balon udara berlatar panorama Gunung Sindoro. Ini baru kali pertama berarti ya? Iya. Nanti jalanan masih Kami datang dari tarik. Lagi nggak Mbak nonton balon udara gini? Insya Allah pengen tahun di sini lagi. Yang spesial pada tahun ini, festival berkolaborasi dengan beberapa komunitas balon udara dari negara Amerika Latin seperti Brazil dan Kolombia. Saya ingin bahwa cerita balon udara yang menjadi legenda, menjadi tradisi masyarakat Wonosobo, ini membumi di Kabupaten Wonosobo. Harapannya akan tumbuh industri, akan tumbuh ekonomi kreatif. Penerbangan balon udara jadi saat yang paling dinanti halayak ramai. Pengunjung maupun peserta sama-sama mengabadikan momen ketika balon udara menghiasi langit Wonosobo. Rangkaian festival balon udara digelar di 16 titik mulai 1 April 2025. Demi menjaga keselamatan, balon udara tidak diterbangkan bebas melainkan diikat dengan tali yang ditambatkan di tanah. Ketinggian penerbangan balon udara pun dibatasi hanya sekitar 30 meter saja. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.